Ada pertanyaan kayak gini, Bang, gimana sih persiapan hari H ujian yang berstandar nasional gitu, kayak UTBK SBMPTN, ujian mandiri, atau ujian-ujian lainnya yang memang benar-benar bikin kita tegang. Wah, persiapan ujian ya. Yang pastinya adalah bagaimana membuat diri lu bisa menghadapi situasi, yaitu dengan persiapan yang matang. Persiapan hari H-nya ujian. Apa persiapan yang harus dilakukan? Tentunya belajar. Semakin kalian belajar dengan target yang kalian impikan, kalian akan lebih pede untuk menghadapi ujian tersebut. Nah, kalau kita misalkan ngomongin dari studi kasus ujiannya adalah UTBK SBMPTN, mungkin gue bisa ngejelasin contohnya menyiapi persiapan hari H tuh kayak gini. Pastikan di hari H itu kalian satu harinya tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Maksudnya kayak gimana? Gue suka banget dengar cerita dari tahun-tahun sebelumnya. Besoknya mau ujian UTBK SBMPTN yang diselenggarakan serentak nasional. Ya di tahun itu, kalau sekarang kan udah nggak serentak ya. Di tahun dulu dia ada aja aneh, kayak main sepeda, lari-larian, segala macam yang akhirnya sampai kecelakaan dan dia sakit masuk rumah sakit sehingga membuat dia gagal untuk melakukan ujian esok harinya. Karena hal sepele itu membuat dia runtuh semuanya gitu. Dengan tidak mengikuti ujian itu, tidak ada pengulangan atau remedial, itu dilakukan serentak pada saat itu. Sehingga yang dia bisa terima hanyalah mengulang tahun depan. Jadi hal-hal yang sekiranya bisa berpotensi ya memberikan gangguan pada kalian itu dihindari kayak gitu. Terus untuk hari H, satu hari ya ada yang ngomong H-1 tuh nggak perlu belajar, ada juga ngomong H-1 harus tetap belajar, review. Ya itu sih tergantung gaya kalian sukanya kayak gimana. Kalau gue tetap belajar, tapi belajar yang santai, review catatan-catatan yang udah pernah gue pelajarin aja supaya gue tetap ingat dan ya gue bisa ngelakuin ujian besok dengan baik gitu. Lalu tidurnya di waktu yang tepat seperti biasanya, terus ya minta doa restu orang tua, that's good for you, karena usaha tanpa doa atau restu orang tua tuh kayak sesuatu hal yang kosong gitu, akan lebih bermakna ketika ada restu dari orang tua. Tapi kalau itu membuat lo tegang, ya lo bisa hiraukan itu juga sih. Kadang ada yang harus minta restu orang tua, itu menjadi seremonial yang bikin dia tegang jadinya. Jadi ya itu balik lagi sih ke kamu gitu ya. Kamu orang yang seperti apa. Lalu berikutnya ujian UTBK SBMPTN, kamu satu harinya udah tahu tuh lokasinya di mana, ujiannya di mana, kamar mandinya di mana. Yaitu adalah survei tempat. Ya, ternyata kamu udah tahu dapat lokasi ujiannya, langsung datengin satu harinya. Kamu udah tahu tuh duduk di mana, lokasinya secara terperinci, supaya besok nggak bingung-bingung lagi. Wih, gue berangkatnya gimana, tempatnya di mana, nyasar segala macam. Kita meminimalisir kejadian-kejadian seperti itu. Lalu kalau di sana menggunakan AC, ya lu inisiatif lah bawa jaket supaya nggak kedinginan. Atau kalau lu mau review belajar lagi ya lu bawa buku. Tapi paling penting adalah di hari H jangan tambahkan atau kurangi aktivitas yang biasanya lu lakukan. Banyak dari lu yang kayak, oh ini ujian spesial, yang biasanya nggak sarapan, terus sarapan, akhirnya lu jadi sakit perut. Banyak senior kalian yang ujian di tingkatan ini cuman gara-gara sarapan dan sakit perut ketika ujian, itu jadi perkara yang benar-benar besar banget, membuat dia nggak konsen dan akhirnya nggak lolos ujian masuk kampus impian dia. Padahal nilai TOEIC-nya tinggi, dia udah belajar mati-matian selama 1 tahun full, tapi hasilnya jadi 0 gara-gara cuman perkara sarapan. Jadi pastikan gak usah terlalu lebay, ya lakuin aja seperti hal biasanya. Kalau nggak bisa ngopi pagi-pagi nggak usah ngopi, ya kan. Kalau biasanya tidurnya jam 9, jam 10 gitu, jangan sampai dipaksa tidur jam 8 segala. Biasakan aja, membuat diri kalian menjadi relax dan santai. Jadi pas ngadapin ujian tuh ya enjoy juga gitu. Lalu buatlah persepsi untuk membuat diri kalian menjadi lebih santai. Kalau gua ketika ujian, gua kan buat sugesti gini,
Gilang-gilang tenang, ini hanyalah tryout aja kok. Kamu nggak usah terlalu serius atau tegang. Ketika kamu melihat orang-orang rame di lokasi ujian sana dan masih belajar dengan segala kepanikannya, sorry, kamu nggak usah ikut-ikutan panik, ya. Anggap aja ini cuma tryout yang biasanya kamu lakukan di rumah atau di tempat bimbel kalau kamu bimbel. Ya, buatlah konsep datang, kerjakan dan lupakan. Gak usah dipikirin-pikirin lagi, enjoy santuy. Ketika kamu udah selesai UTBK SBMPTN, pikirkanlah planning B, C kamu lagi. Udah gak usah mikir tadi ujian isinya apa ya, aduh gua ada yang salah gak ya, atau apapun itu. Jadi buatlah relax dan ya, keperluan kamu di hari H itu sudah disiapkan malam sebelumnya. Kayak dokumen-dokumennya, alat tulisnya, besok mau punya strategi belajar apa dalam pengerjaannya. Kayak misalkan kerjaan soal yang mudah dulu, ya kan? Terus tandain ketika soal-soal yang sulit. Terus minta lembar kertas untuk coret-coretan yang lebih dan segala macam-macamnya. Pokoknya teknisnya udah kalian pikirin dan kalian masuk ruang ujian udah nggak ngawang lagi, tapi udah punya apa yang direncanakan. Kayak gitu. Itu tips hari H ujian dari gue. Ya, semoga bermanfaat dan bisa ngebantu kalian jadi lebih siap menghadapi ujian esok hari mungkin ya. So, doa terbaik gue selalu untuk kalian yang mau menghadapi ujian. So, jangan panik, enjoy, karena kepanikan nggak akan membuat hasil yang lebih bagus. So, segitu aja. Bye.